Hey, what's up guys? Saya Ersen. Kali ini videonya akan sedikit berbeda dari video unboxing biasanya ya. Kali ini saya akan mencoba sebuah video perjalanan atau vlog pendakian gunung. Oke, jadi biasanya saya unboxing barang-barang gunung atau unboxing gadget. Sekarang kita coba bikin video ke gunungnya langsung. Ini adalah barang-barang yang udah saya siapkan ya, nanti akan saya packing ke carrier, dan kali ini carrier yang saya bawa adalah Sierra Design flex capacitor yang volumenya itu 25-40 liter. Ngomong-ngomong, ini bukan carrier saya, tapi ini carrier adik saya. Berhubung dia kemarin baru turun juga, jadi saya pakai lagi aja biar bersihinnya sekalian gitu. Sini ada carriernya, Sierra Design flex capacitor yang tidak ada video unboxing dan reviewnya di channel saya. Lalu ada quilt daun, lalu ada daun jacket itu pakaian ganti, dan yang di sini nih ada staff set Dyneema, ini peralatan elektronik, dan kompor juga di situ. Lalu ada matras angin ya, sleeping pad, frame tenda, ini tenda saya, Nature Hike Cloud Up 2X yang 20 di nylon, gaiter karena gunung yang saya tuju kali ini kalau nggak salah medannya itu cukup berpasir dan batu-batu kerikil ya, jadi perlu gaiter. Lalu ada tripod, dan ya akan saya packing dulu barang-barang ini ke carrier saya. Untuk konsep dari vlog ini sih sebenarnya karena berhubungan channel ini juga adalah channel gadget ya, jadi saya akan mencoba membuat konsep vlogging atau pendakian gunung yang mana perekamannya diusahakan sebagian besar itu menggunakan smartphone, dan kali ini smartphone yang akan dipakai adalah ini nanti Huawei Mate 20 Pro adalah yang saya lagi pakai sekarang untuk merekam ini. Tapi nanti kalau udah mulai perjalanannya saya akan pakai ini Oppo Find X7 Ultra yang sekarang lagi jadi daily driver saya. Oke, sekarang jam 8.37, kita mulai start dari rumah saya, dan kali ini pendakiannya akan berempat termasuk saya. Jadi 3 cewek dan saya cowok sendiri, dan kita akan jemput member-membernya satu-satu. Oke guys, jadi saya udah sampai di parkiran motor mobil via Cikahuripan ya. Jadi tujuan saya kali ini adalah mendaki Gunung Guntur via Cikahuripan di Garut. Cuma ini kebagian ya, jadi belum buka, belum mulai pendakian. Paling kita tunggu jam 6, jam setengah 7 baru kita mulai pendakiannya. Oke, mulai jalan dari base camp jam 8:05, arahnya ke sini. Kemarin itu, kemarin. Di mana? Ini. Sini kah? Oh iya, ini. Ini ada. Sekarang udah ya, Kang? Ya, kasih. Udah jam 8 ya? Iya. Harus sejam. Enggak dong. Kan di itinerary jam 8. Ini kemana jalan?
Oh iya tuh ada tandanya ke kiri. Sebenarnya kita jalan dari parkiran ke base camp itu sampai 8. Tadi bukan jam 8. Di 8 tuh nyampe base camp. Oh, ada pelang Cikahuripan. Estimasi 1 jam sampai base camp. Atas ngapain? Hah? Kalau ada terus sambil pakai. Kalau bikin vlog gitu dia ngerekam terus nggak sih? Apa kita matiin? Nggak tahu. Matiin nggak sih? Matiin. Dapat. Siapa tahu nanti ada unexpected moment di tengah-tengah. Banyak terus. Muat nggak? Naik, naik. Oi. Boleh nebeng guys. Jauh tuh. Oh naik langsung sini. Ngelot mana? Jangan kesedik. Dibuka dulu apa nggak langsung? Jangan. Oke. Oke, dikira. Bisa nggak nanti? Kayaknya ditaruh di Iya, sampai yang tadi. Tasnya dulu kali ya. Ya lepasan kantongnya. Kantongnya. Oke. Iya, berdua doang lagi cewek. Tadinya katanya dia mau ke Cikuray. Mending ke Cikuray teh. Tadi juga numpang ya. Tapi dia nggak ada teman, cuma berdua doang. Yang lainnya pada nggak jadi, jadinya kesini. Kalau ke Cikuray berdua katanya udah berani. Gampang Cikuray. Lewat tapak gerot. Oke, jadi kita sudah diturunin oleh akang-akang truk tanah, guys. Sekarang jam 8.59. Lumayan menghemat banyak waktu. Di sini ada pelang Cikahuripan lagi. Dan jalannya berarti ke sana. Lumayan menghemat banyak waktu sih. Thanks akang-akang truk tanah. Itu tadi jauh banget jaraknya. Pakai truk aja kayak 25 menit lebih. 25 menitan. Kalau jalan kaki nggak tahu berapa lama nyampenya. Lanjut. Ini vegetasinya masih perkebunan, cabai sama pohon kopi biasa. Parah sih itu, tapi seru sih. Masnya tanaman sange. 9:11. Masih belum bertemu base camp atau Simaksi. Tapi di sini pemandangannya udah mulai cakep.
dan udaranya mulai sejuk. Wah, 2 orang lagi masih jauh di belakang, guys. Sembilan 15 sampai di base camp atau Posimaksi Cikahuripan. Sini ada warung-warung, ada makanan juga, toilet juga masih ada. Sini bakal istirahat dulu sambil makan karena belum sarapan tadi. Bu, saya ambil pisang 1 ya. Nasi ceplok, nasi itunya berapa tuh? Nasi gorengnya, lu nasi gorengnya di? Enggak, gua nasi telur dadar aja. Nasi gorengnya berarti 1, Bu. Ya, nasi dadar 1, nasi tadi apa orek? Orek 1, ceplok 1. Sekarang jam 10.35 baru mulai masuk pintu pendakian dari Posimaksi atau base camp ya. Ini di gerbangnya ada tulisannya Gunung Guntur Jalur Cikahuripan. Let's go. Nih di sini ada petunjuk jaraknya dari base camp Cikahuripan ke pos 1 1,1 kilo. Dari base camp Cikahuripan ke pos 2 1,6 kilo dan seterusnya. Lanjut ke pos 1. Estimasinya kurang lebih 1 jam sih. Langsung nanjak. Pemandangannya udah kelihatan, guys. Bagus banget ya. Cuma ini jalurnya terbuka banget dan ini lagi lumayan panas banget suhunya. Agak salah sih pakai baju lengan pendek. Mantap. Udah sampai di persimpangan 11/11. Di sini ada tanda kalau belok kiri ke puncak. Sebenarnya lurus juga sama aja ke puncak, tapi jalurnya kerikil semua. Ini yang tadi dikasih tahu akangnya ya. Mau lurus boleh sebenarnya, tapi kalau mau aman dan gak merosot-merosot lewat kiri. Pos 1 sampai juga. Emang sini? Mana sana tadi? Hah? Bukan yang sini. Sini ya? Sini mah ketemu jalan kita. Iya. Pos 1 jam 12.44. Nyantai dan banyak istirahat. Boleh. Istirahat lagi di pos 1 sambil nungguin yang 2 orang lagi.
banyaknya lu berapa? Kecil-kecil. Gue juga ada banyak. 5 tenda. Ayo, Bang. Ini blok dah loh, saya. Jam 13.45 lanjut jalan lagi dari pos 1 ke pos 2. Kalau menurut petunjuknya nggak terlalu jauh sih. Tuh, dari pos 1 kalau balik ke base camp 1,1 kilo. Kalau ke pos 2 500 meter. Pos 1 ke pintu hutan atau pos 3 800 meter. Berarti dari pos 2 ke pintu hutan itu 300 meter. Let's go. Ini dari tadi nggak ada bonus sama sekali sih, capek banget. Nanjak terus. Dan rutenya atau jalurnya ini medannya pasir dan batu kerikil. Jadi gampang capek betisnya. Ya, hati-hati. Udah ada pelang pos 2. Oke. Sampai di pos 2 yang bentuknya tidak terlihat seperti pos pada umumnya. Jam 14.21. Bener kan cara baca jaraknya dari pos 2 ke pintu hutan atau pos 3 300 meter. Dari pos 2 ke puncak 4 700 meter. Ya, sekilo lagi. Istirahat dulu sambil nunggu yang lain masih di belakang. 14.27 lanjut jalan dari pos 2. Let's go. Udah ada pelang pintu hutan atau pos 3 juga boleh. Ini jalannya kacau sih. Turun sini. Oh, ada shelter. Oke, pintu hutan jalur Cikauripan ke puncak 4, 400 meter. Tujuan terakhir camping ground puncak 4. Istirahat dulu sebentar sambil nungguin yang lain lagi. Oh iya, sampai sini jam 3 lah, 15.00 tadi. Nanti di pertengahan jalan ke puncak 4, kalau nemu pelang anak panah kuning hitam di pohon gitu, ikutin aja ya. Jangan ambil jalur yang batu kerikil, tapi belok ke kanan sini. Ada pelang lagi juga di situ. Sama ada tulisan puncak. Ini jalur yang sesuai dikasih tahu Kang Simaksinya, sesuai peta. Jalurnya tanah bukan kerikil, jadi lebih gampang, lebih cepat. Sekarang jam 16.51. Vegetasi udah mulai habis dan kelihatannya ini udah masuk kawasan puncaknya nih. Lama juga ya. Treknya susah sih. Buat camp ini treknya susah. Kalau kalian bawa carrier
apalagi kalian isiannya berat, bukan ultralight gitu, bakalan berat sih medannya. Kalau tektok masih layak dicoba, tapi kalau camp agak sulit. Oke, harusnya sih ini udah puncak ya, udah deket. Ini ada tanda kuning hitam lagi, petunjuk arah puncak. Pokoknya dari pintu masuk hutan sampai ke puncak 4 ini, kalau nemu tanda itu ikutin aja. Itu jalur yang aman. Wah, udah sore, udah mulai berkabut, udah mulai dingin. Dan teman-teman saya sih masih di belakang ya. Kayaknya saya bakal pasang tenda duluan deh. Wah, kabutnya tebal banget. Sampai puncak. Dapat tunjuknya lagi. Puncak. Ini sih mantap. Ini mah bahaya. Ada yang lagi pasang tenda. Wah, sepi banget guys. Luas sih, lumayan. Paling kita setup di sini aja. Oke guys, jadi ini pemanjangan di puncak 4 Gunung Guntur. Itu ada Cikuray, saya udah pernah sih ke sana sekali. Lalu di sebelah sini ada Papandayan, cakep banget ya Papandayan di atas awan gini kan. Papandayan udah pernah beberapa kali, sangat recommended buat yang benar-benar pemula dan baru pengen nyobain naik gunung pertama kali. Ini ada puncak lain dari Gunung Guntur. Ada beberapa tenda juga nih. Lautan awannya cakep sih. Dan ini tadi saya udah pasang tenda ya, dua-duanya nature hike. Nggak dibikin timelapse karena nggak sempet, dingin banget soalnya, buru-buru. Pagi guys, di puncak Gunung Guntur. Dari semalam sampai pagi ini berkabut sih, sama langitnya juga berawan sih semalam. Jadi nggak bisa ngambil footage apa-apa ya. Jadi habis beres-beres tenda, makan, langsung tidur. Pagi ini juga, ini jam setengah 6-an ya, 5.39. Full kabut semua. Gak kelihatan pemandangan apa-apa, jadi kita bakalan masak-masak lagi sama sambil nunggu ya sampai jam setengah 7, jam 7 lah, baru beres-beres. Kelihatan ya, ini ada beberapa tenda sih yang nambah dari semalam, tapi jumlahnya tetap nggak banyak ya. Camping di sini enak sih, sepi, suasananya lebih hening, lebih tenang.
Cuma nggak enaknya kontur tanah di gunung ini ya semuanya batu, pasir batu, jadi buat masak itu agak susah. Untuk tanah rata sih beberapa ada ya, kayak tempat saya ini tanahnya cukup rata, ada yang miring juga sih, tapi ya ginilah, ketutup semua pemandangannya. Kemarin yang harusnya di sebelah situ ada Papandayan, di sebelah sini ada Cikuray, tutup semua nih, tebal banget. Nah, sekarang jam 7.13, habis beres-beres dalam tenda, jadi tinggal tendanya yang diberesin. Akhirnya mulai ketiup nih kabut dan awan-awannya mulai cerah. Nah, cakep. Coba kita switch ke kamera belakang. Nah itu Papandayannya mulai kelihatan lagi guys. Ini bukit-bukitnya atau puncak-puncak yang lainnya juga udah mulai kelihatan. Cikuray udah mulai terlihat sedikit. Di sana juga ada lagi ya, cuma saya kurang tahu itu apa. Cakep nih pemandangannya kalau udah mulai cerah. Lautan awannya cakep guys, makin terbuka. Di puncak sebelah sana juga ada pendaki tuh, coba kita zoom. Mau dipotong nih. Oke guys, sekarang jam 9:10 mau mulai jalan turun nih. Semoga cepet, nggak selama kemarin pas mendaki ya. Dan ada insiden, jadi tadi pas timelapse pakai Oppo ini tripod jatuh, tiup angin kencang banget ini, dan kena layar sih, layar kena batu-batu. Anti gores bawahnya sih rusak, tapi nggak tahu ini tembus sampai ke layarnya apa enggak. Moga-moga layarnya aman ya. Oke, lanjut turun dulu, let's go. Turunnya cepet guys, pasirnya. Cuma memang masuk ke sepatu. Udah pakai gaiter pun kayaknya masuk ke sepatu dia. Cuma lewat pasir lebih cepet turunnya. Jam 10:07 sampai pos 3 atau pintu masuk hutan. Hampir sejam, 53 menit. Langsung lanjut ke pos 2. 10:20 lanjut jalan dari pos pintu hutan ke pos 2. 10:27 sampai di pos 2. Pos 2. Yang lain masih di belakang. Tungguin lagi. Baru jalan ke pos 1. 10:06 sampai di pos 1.
16 menit lah ya. Pos 1. Tapi yang 2 orang ketinggalan jauh, kayaknya masih di pos 2 deh. Masih dekat-dekat di pos 2. Jadi kita bakal tunggu lama di pos 1 sampai mereka nyampe. Udah pos 1. Sekarang jam 13.13, 1:13, masih di jalur turun dari pos 1 ke camp area. Agak terhambat sih karena salah satu anggota ada yang cedera. Jadi kayaknya videonya akan berakhir di sini aja. Sebenarnya camp areanya udah deket banget, udah kelihatan. Saya kasih lihat. Nah itu tuh camp area tuh. Sebenarnya ini cukup dekat sih. Kayak paling 10-15 menit lagi nyampe kalau turun terus. Tapi satu member kesulitan, jadi nggak tahu kapan bisa sampai camp area, base camp posisi Maksi, sampai ke parkiran rumah pink lagi. Jadi videonya mungkin akan diakhiri sampai di sini. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, di komen dan di like ya. Nanti juga akan ada keterangan footage itu diambil dari kamera apa. Untuk saat ini sih baru pakai 2 ya, Huawei Mate 20 Pro sama Oppo Find X7 Ultra. Sekian video dari saya. Thanks for watching.